apabila kita mau sukses dalam berkebun di dunia perkebunan kelapa sawit, salah satu faktor yang kita perhatikan yaitu hama penyakit tanaman atau pengendaliannya. Oke. Nah, dari penjelasan Abang Datita ini cukup rawan ya Sohib Agro. 50% daun bisa diserang habis. Untuk produksi juga bisa turun sampai 30%. Itu cukup drastis. Kita cukup khawatir apabila 18 hari proses bertelur ya. Ya, Bertelur dan satu ekor imago betina ataupun ulat kantong tersebut itu bisa bertelur sampai 1000 sampai 2000 Bang ya. Satu ekor ulat betina. Ya, ulat betina bisa menghasilkan telur 1000 sampai 2000. 1000 sampai 2000. Kalau seperti itu, kapan akan berakhir Bang ini ulat kantong Bang? Kalau satu ekor saja mereka bisa menelurkan 1000 sampai 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Agro dimanapun berada. Kali ini saya masih ditemani salah satu abang saya selaku praktisi tanaman kelapa sawit. Tapi di konten kali ini ada yang berbeda. Kita yaitu akan membahas mengenai hama ulat kantong. Kenapa? Akhir-akhir ini kita banyak mendengar bahwasannya keluhan-keluhan dari petani kelapa sawit kita itu banyaknya serangan dari hama ulat kantong. Nah, di sini kita akan memberikan ulasan ataupun kiat-kiat nanti untuk antisipasi ataupun seberapa pentingkah untuk mempelajari agar hama ulat kantong itu tidak datang pada tanaman kita, dan bisakah? Ini akan ditanyakan langsung kepada narasumber kita yaitu Abang Da MG Nasution. Oke Bang, sekarang kan lagi marak-maraknya mengenai serangan hama ulat kantong. Nah, kalau boleh tahu, ada berapa jenis ulat kantong Bang pada tanaman kelapa sawit? Yang pada umumnya ulat kantong itu pada tanaman kelapa sawit yaitu Mycena corveti dan Metisa plana. Mycena corveti mempunyai panjang 30 cm dan Metisa plana mempunyai panjang 12 cm. Metisa plana tadi panjang 12 cm Bang ya? Milimeter. Sorry, saya ulangi. Oh iya. Ulat kantong biasanya terdapat pada tanaman kelapa sawit yaitu Mycena corveti dan Metisa plana. Mycena corveti mempunyai panjang 30 mm dan Metisa plana mempunyai panjang 12 mm. Dan perbedaan di luar ukuran panjang, kira-kira ada yang lain Bang? Kalau dia biasanya terhadap serangannya dan siklus hidupnya saja yang membedakan. Oke. Mycena corveti siklus hidupnya selama 60 sampai 65 hari. Kalau Metisa plana siklus hidupnya terjadi pada 80 sampai 95 hari. Wah, cukup panjang ya Bang ya, yang Metisa plana Bang ya? Benar, maka itu pada umumnya lebih banyak di tanaman kelapa sawit yang terjadi serangan ulat kantong yaitu ulat kantong jenis Metisa plana. Karena Metisa plana Siklus hidup. mempunyai siklus hidupnya sangat panjang. Nah, jadi Sohib Agro, itu tadi penjelasan singkat dari Bang Bang MG Nasution. Apabila Sohib Agro itu melihat di daerah areal kelapa sawit kita itu ulat kantong yang lebih pendek, berarti itu adalah Metisa plana dan siklus hidupnya cukup panjang sampai 95 hari. Berarti itu ada 3 bulan lebih. Nah, kalau yang lebih panjang itu tadi adalah jenis dari Mycena corveti yang memang hanya siklus hidupnya bertahan mampu sampai 60 sampai 65 hari. Benar begitu Bang ya? Nah, mengenai serangan Bang, apa perbedaan serangan dari Mycena corveti atau Metisa plana atau tidak ada perbedaan? Kalau yang pernah saya alami, Metisa plana serangannya terdapat pada daun rusak, daun berlubang, yang dimana dimulai dari lapisan epidermis.
Itu yang pernah saya alami. Dia serangan dari ulat kantong jenis Metisa plana. Oke. Jadi Metisa plana tadi adalah serangannya pada daun yang berlubang. Ya. Daun yang berlubang pada lapisan epidermis. Oke. Nah, kalau untuk Metisa, maksud saya Mahasena corbecti sendiri sama serangannya, Bang? Serangannya sama, hanya membedakan siklus hidupnya saja. Oh, hanya siklus hidup yang berbeda. Oke. Yang berikutnya pertanyaan saya, apa pengaruh atau penyebab munculnya hama ulat kantong ini? Perlu kita ketahui, ulat kantong ini mempunyai daya adaptasi yang tinggi di area perkebunan kelapa sawit. Serangan ulat kantong ini bisa menghabiskan daun sampai 50%. Wow. Dan bisa memerlukan produksi tanaman kelapa sawit sampai sekitar 30%. Jadi sahabat agro, jangan kita remehkan serangan dari hama-hama pada tanaman kelapa sawit. Apapun itu namanya jenis hama. Makanya tanaman kelapa sawit ini sama seperti manusia yang perlu juga perhatian. Manusia juga punya penyakit, tanaman kelapa sawit juga punya penyakit. Ini yang perlu diperhatikan. Apabila kita mau sukses dalam berkebun di dunia perkebunan kelapa sawit, salah satu faktor yang kita perlu perhatikan yaitu. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Apabila kita mau sukses dalam berkebun di dunia perkebunan kelapa sawit, salah satu faktor yang kita perlu perhatikan yaitu hama penyakit tanaman atau pengendaliannya. Oke. Nah, dari penjelasan Abang Datita ini cukup rawan ya Sohib Agro. 50% daun bisa diserang, habis, bisa dimakan oleh ulat kantong. Nah, untuk produksi juga bisa turun sampai 30%. Itu cukup yang drastis. Oke, pertanyaan saya berikutnya, Bang. Kapan serangan ulat kantong ini menyerang kelapa sawit? Pada umumnya terjadi setelah musim hujan atau pada waktu curah hujan yang tinggi. Oke, curah hujan yang tinggi. Nah, timbul pertanyaan saya, ini Abang jelasin serangannya muncul ketika curah hujan yang tinggi, maka timbullah serangan dari hama ulat kantong. Oke, yang kita ketahui, Bang, ulat kantong ini adalah jenis ulat yang memang bentuknya mengantong yang menempel di daun kelapa sawit. Kapan dia serang atau makan itu daun? Terjadi pada malam hari. Pada malam hari, oke. Pada malam hari, Bang ya. Berarti kalau dia pagi sampai sore hari, dia akan masuk ke dalam kantong lagi. Terjadi pada umumnya ada serangan drastis pada malam hari. Pada malam hari, yang drastis ya. Mungkin tidak tertutup kemungkinan dari pagi sampai sore ada serangan, tapi lebih drastis malam hari. Oke. Nah, ini kalau Sohib Agro sudah mendengarkan betapa bahayanya serangan dari ulat kantong untuk tanaman kelapa sawit. Nah, Bang MG, ulat kantong ini menyerang tanaman yang sudah TM, TBM atau dari pembibitan. Kira-kira mana yang lebih rentan untuk diserang? Yang sangat rentan diserang pada umur tanaman menghasilkan. Tanaman menghasilkan. Umur tanaman menghasilkan. Oke. Jadi, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk di pembibitan juga ini akan ada serangan. Di bibitan juga ada serangan, tapi tidak terlalu. Tidak terlalu. Kalau boleh kita mengulas sedikit siklus hidup dari ulat kantong ini, seperti apa Bang siklus hidupnya Bang? Oke, jadi ada 4 tahapan siklus hidup dari ulat kantong. Pertama telur. Telur ini masa menetasnya dari ulat kantong selama 18 hari. Itu akan menetas secara bersama selama 18 hari dan akan menghasilkan seekor ulat kantong betina akan menghasilkan 1000 sampai 2000 butir telur seekor. Kita bayangkan apabila terdapat satu
satu pelepah terdapat 7 ulat kantong, maka akan kita kalikan saja. 7.000. Nah, kemudian kemudian siklus hidup kemudian selanjutnya yaitu larva. Setelah 15 hari di dalam kantong, larva tersebut akan keluar secara bersamaan sesuai dengan matahari, dengan sinar matahari dan angin. Akan keluar secara bersamaan setelah 15 hari di dalam kantong larva tersebut. Kemudian pupa atau kepompong. Pupa ini, pupa jantan akan berubah menjadi ngengat. Akan berubah menjadi ngengat. Dan pupa betina tetap akan menjadi ulat kantong. Tetap menjadi tak ulat. Yang berubah itu hanya Jantan. ulat jantan saja. Kemudian selanjutnya imago dari yang jantan itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang warna sayapnya kecoklatan, dan imago betina sama seperti pupa atau popong tadi, dia akan tetap menjadi ulat yang di dalam kantong. Yang membedakan hanya masa waktunya saja. Kalau pupa atau popong tadi masanya masa siklusnya tuh selama 25 hari. Masa siklusnya bertahan selama 25 hari, Bang ya? Nah, selama Oke. tuh dia membentuk pupa atau kepompong. Oke. Nah, Sohib Agro sudah mendengarkan tadi penjelasan mengenai siklus hidup dari ulat kantong tersebut, bahwasanya cukup kita ketahui ulat kantong itu adalah dari imago betina. Benar. Imago betina. Nah, kalau yang jantan dia akan menjadi kupu-kupu, Bang ya? Menjadi kupu-kupu. Nah, kalau memang seperti itu, kita cukup khawatir apabila 18 hari proses bertelur ya. Iya, Bertelur. sorry. Dan satu ekor imago betina ataupun ulat kantong tersebut itu bisa bertelur sampai 1.000 sampai 2.000, Bang ya? Satu ekor ulat betina. Ya, ulat betina bisa menghasilkan telur 1.000 sampai 2.000. 1.000 sampai 2.000. Kalau seperti itu, kapan akan berakhir, Bang, ini ulat kantong, Bang? Kalau satu ekor saja mereka bisa menelurkan 1.000 sampai 2.000. Makanya kita kendalikan secara sistemik. Kita harus ketahui, kita harus kendalikan tanaman yang diserang oleh ulat kantong dengan cara sistemik dengan menggunakan bahan aktif asepat. Oke. Kenapa dia kita gunakan secara sistemik? Kenapa tidak gunakan secara kotak? Karena ketika kita suntikan atau kita injeksi asepat tadi ke batang, maka dia akan pengaruh ke daun-daun atau pelepah-pelepah yang akan dimakan oleh ulat kantong tersebut. Rasanya seperti hambar atau gimana? Tidak seperti makanan biasanya, karena sudah kita kasih atau kita suntik atau kita cegah dengan menggunakan bahan aktif asepat. Nah, tadi penanggulangan atau mengantisipasi kita menggunakan pestisida atau insektisida yang berbahan aktif asepat, Bang. Tadi ada Abang jelasin menggunakannya secara injeksi. Nah, ini harus diketahui oleh Sohib Agro, Bang. Injeksi itu seperti apakah? Yang biasa kita gunakan atau yang pernah saya lakukan, injeksi itu dengan menggunakan bor listrik atau bor baterai dengan kedalaman 25 sampai 40 cm kedalamannya. Kemudian setelah kita bor, kita berikan bahan aktif asepat dengan perbandingannya 1:3. 1 kilogram asepat dicampur dengan 3 liter air dengan dosis per pokoknya 30 sampai 40 ml per pokok atau 30 sampai 40 cc per pokok. 30 sampai 40 cc per pokok. Benar. Yang sudah dicampur asepat dengan air. Nah, setelah diaplikasikan atau diinjeksi dalam batang, lubang tersebut segera ditutup dengan menggunakan kayu.
agar proses reaksi asepat tersebut cepat berlangsung. Bereaksi ya. Ketika bereaksi cepat, maka ulat kantung tadi memakan daun, itu rasanya hambat sehingga mereka tidak mau makan lagi. Benar. Ketika tidak mau makan lagi, mereka akan berpindah seperti itu. Akan musnah sendiri. Akan musnah sendiri. Oke. Nah, Akan musnah sendiri sesudah siklus hidupnya. oh, setelah siklus hidupnya berakhir. Benar. Oke. Nah, ketika kita menggunakan bahan aktif asepat tapi tidak dengan cara mengebor tanaman, apakah ada cara yang lain untuk mengaplikasikannya, Bang? Tidak ada cara lain hanya dengan menggunakan sistemik atau obat aktif asepat. Kalau kita menggunakan yang saya bilang seperti saya bilang tadi, kalau kita menggunakan dengan cara sistem kontak, jadi tidak akan efektif karena dia sifatnya memakan daun. Oke, maksud saya begini, Bang. Maksud saya, tadi kan sistem ngebor. Benar. Nah, kalau misalnya kita pengaplikasian asepat tadi itu dengan menyemprot pakai sprayer misalnya, gimana kira-kira? Tidak efektif karena jangkauan nozzle atau stick dari alat tersebut tidak akan sampai, apalagi tanaman tersebut sudah tanaman tinggi 4-5 meter. Andai kata tanaman ini masih TBM 1 misalnya, Bang, kita mampu untuk menjangkau, gimana kira-kira? Atau bisa kita aplikasikan dengan menggunakan penyemprotan? Bisa saja dengan penyemprotan, tapi dia tidak maksimal dan itu belum pernah kita lakukan atau saya lakukan karena saya sudah melakukannya secara efektif dan terbukti dengan menggunakan injeksi batang. Injeksi batang, sekalipun masih TBM 1. Benar. Sekalipun. Nah, kalau di pembibitan? Kalau pembibitan kita dengan menggunakan semprot tadi. Semprot ya. Tidak ada masalah ya, Tidak bisa. masalah. Karena tidak ada cara yang lain, karena belum ada terbentuk batangnya. Kalau menggunakan secara manual, kutip ulat kantongnya sangat memakan biaya sangat mahal dan memakan waktu yang tidak efektif dan Nah, itu tadi sedikit perbincangan kita mengenai serangan dari ulat kantong Sohib Agro, dan abang kita ini sudah menjelaskan sedikit mengenai cara mengantisipasinya, yaitu dengan menggunakan bahan aktif asepat yang perbandingannya 1 kg asepat bercampur dengan 3 liter air dengan dosis masing-masing per pokok itu 30 sampai 40 cc dengan cara disuntikan ke dalam batang sawit yang sudah dibor. Oke, terima kasih buat narasumber kami dan terima kasih buat Sohib Agro yang sudah menonton di channel ini, yang sudah subscribe terima kasih, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe untuk mendukung channel kami ini. Dan apabila channel ini bermanfaat, silahkan share agar petani-petani kelapa sawit kita yang lain bisa mendapatkan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. See you.